Belum terkalahkan, MU masih king. Kontroversi di Old Trafford. Messi gemilang, Inter Miami menang. Gara-gara Prestiani bakal ada aturan baru di sepak bola. Ronaldo terancam absen di Piala Dunia. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Messi gemilang, Inter Miami menang. Bertandang ke Orlando City, Miami tampil apik dan berhasil mencuri 3 poin berkat kemenangan 2-4 dari tuan rumah. Messi menyumbang 2 gol di laga ini, masing-masing di menit ke-57 dan di menit ke-90. Hasil ini membuat Inter Miami berada di posisi 7 wilayah timur MLS. Raja bola mati, Messi tembus 70 gol free kick. Lionel Messi resmi mencetak gol tendangan bebas ke-70 sepanjang karirnya, menyamai rekor legenda Brazil Pelé. Kini Messi berada di posisi kedua daftar sepanjang masa dan hanya tertinggal dari Juninho Pernambucano yang memimpin dengan 77 gol. Satu lagi bukti bahwa kaki kiri Messi tetap menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Aturan baru di sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa pemain yang menutupi mulut saat terjadi perselisihan di lapangan seharusnya mendapat kartu merah dari wasit. Pernyataan tersebut disampaikan Infantino kepada Sky Sport. Pernyataan ini membuka diskusi luas terkait potensi aturan baru dalam penegakan disiplin di lapangan. Apakah kebijakan tersebut perlu diterapkan? Siap tinggalkan Al Hilal, Nunes didekati klub top Eropa. Masa depan Darwin Nunes kembali jadi sorotan. Striker 26 tahun itu dikabarkan diminati Atletico Madrid, Juventus, dan Newcastle United setelah situasinya di Al Hilal tak lagi kondusif. Kepulangan ke Eropa pun semakin dekat. Tinggal menunggu klub mana yang akan jadi pelabuhan barunya. Cristiano Ronaldo terancam absen di Piala Dunia 2026. Kabar kurang menyenangkan datang untuk Cristiano Ronaldo. Mega bintang Portugal itu dilaporkan berpotensi absen dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera dalam pertandingan akhir pekan ini. Kini kondisinya terus dipantau. Ronaldo dipastikan akan berusaha melakukan segala cara agar bisa tampil di Piala Dunia edisi terakhirnya. Aubameyang dan Endrick tampil memikat. Pierre-Emerick Aubameyang tampil sebagai pahlawan dengan 2 gol di menit-menit akhir yang sukses membalikan keadaan secara dramatis untuk kemenangan Marseille atas Lyon. Di sisi lain, Endrick juga bersinar lewat 2 assist penting yang menghidupkan serangan tim. Sejak bergabung, Endrick langsung menunjukkan kualitasnya dengan torehan 5 gol dan 4 assist dari 8 pertandingan. Performanya kini semakin matang. Arsenal jadi momok Liam Rowe Senior. Liam Rowe Senior mencatatkan rekor impresif sejak mengambil alih kursi pelatih Chelsea. Hingga kini ia hanya menelan 3 kekalahan di semua kompetisi. Menariknya, seluruh kekalahan tersebut terjadi saat menghadapi Arsenal. 2 diantaranya terjadi pada semifinal Piala Carabao, sementara kekalahan terbaru dialami dengan skor 2-1 di ajang Liga Inggris. Raya tetap top. Kiper Arsenal David Raya tampil impresif di Emirates Stadium.
dengan penyelamatan spektakuler di akhir babak pertama yang sempat menjaga keunggulan 1-0 atas Chelsea. Namun dari tendangan sudut lanjutan, Piero Hincapié secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri, membuat Chelsea menyamakan kedudukan meski Raya telah melakukan aksi heroik. MU masih king, belum terkalahkan. Di 2026 Spurs malah belum menang. Manchester United terus menekan kencang pedal gas di Premier League. Setan Merah masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di tahun 2026. Di sisi lain, Tottenham menjadi yang nasibnya paling apes. Kekalahan melawan Fulham di akhir pekan bikin The Lily Whites menjadi satu-satunya yang belum menang di Premier League tahun ini. Kontroversi di Old Trafford. Oliver Glasner mempertanyakan penalti yang diberikan kepada Manchester United dalam laga di Old Trafford. Ia menilai pelanggaran terjadi di luar kotak penalti dan seharusnya tak berujung hukuman 12 pas maupun kartu merah. Glasner bahkan menyebut keputusan itu terasa seperti bonus untuk tuan rumah. Pada akhirnya penalti Bruno Fernandes menjadi titik balik kemenangan MU atas Palace. Chelsea berjodoh dengan kartu merah. Kekalahan 1-2 dari Arsenal di Emirates Stadium tak hanya menyakitkan bagi Chelsea dari sisi hasil. Laga tersebut kembali menyoroti persoalan lama yang kini makin mengkhawatirkan, yaitu soal disiplin pemain. Pedro Neto diusir wasit pada menit ke-70. Sebuah momen yang secara efektif mematikan peluang Chelsea untuk bangkit. Insiden ini menjadi kartu merah ke-9 klub di semua kompetisi musim ini. Carrick puas usai MU kalahkan Crystal Palace. Manajer interim Manchester United Michael Carrick memberikan komentar terkait keberhasilan timnya meraih kemenangan saat mereka menghadapi Crystal Palace. The Red Devils berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Carrick mengaku puas dengan kemenangan ini, terlebih mereka berhasil mengamankan 3 poin setelah tertinggal lebih dulu di awal babak pertama. Sudah 16 gol, Hugo Ekitike mengaku belum puas. Hugo Ekitike kembali mencuri perhatian setelah tampil menonjol dalam kemenangan besar Liverpool atas West Ham. Namun di balik performa gemilang itu, sang penyerang justru melontarkan pernyataan yang mengundang tanda tanya. Meski sudah mencetak 16 gol di semua kompetisi musim ini, Ekitike menegaskan dirinya belum sepenuhnya puas. Ia merasa masih memiliki ruang besar untuk berkembang saat musim memasuki fase penentuan. Semenyo akui mentalitasnya kini berubah total. Berkat sentuhan tangan dingin Pep Guardiola, penyerang Salernitana yakni Antoine Semenyo mengaku mentalitasnya berubah total. Dari sekedar ingin tampil baik menjadi selalu haus kemenangan di setiap pertandingan. Semenyo kini sudah menciptakan 6 gol dalam 11 penampilan bersama City. Francisco Conceição bahagia bisa bantu Juventus. Winger Juventus Francisco Conceição mengaku bahagia bisa mencetak gol dan membantu timnya meraih hasil imbang saat tandang ke markas AS Roma. Bianconeri hanya mampu bermain imbang dengan skor 3-3. Ia juga mengaku sedang berusaha untuk terus mengasah kemampuannya dalam membobol gawang lawan. AC Milan kehilangan Kapten Amerika. Hilangnya ketajaman Christian Pulisic memberikan masalah bagi AC Milan dalam upaya menyelesaikan musim 2025-2026 di posisi 4 besar klasemen Liga Italia. Dalam 17 pertandingan pertama di Liga Italia, pemain berjulukan Kapten Amerika itu begitu tajam. Setelah itu, 9 pertandingan dilakoni Pulisic tanpa menyumbang gol maupun assist. Kendati demikian, Massimiliano Allegri sebagai pelatih mengaku tidak khawatir.
Manuel Neuer tolak remehkan Atlanta. Bayern Munich ditakdirkan untuk bertemu dengan wakil Italia Atlanta pada babak 16 besar Liga Champions Eropa. Kiper Gaek Bayern, Manuel Neuer, menyadari bahwa tim lawan bisa memberikan ancaman nyata bagi Die Bavarian. Atlanta sekarang akan menjadi lawan kami di Liga Champions. Kami melihat betapa bagusnya Atlanta bermain di kandang. Mereka dapat melakukan hal-hal luar biasa, ucap Manuel Neuer. Atletico Madrid incar striker Borussia Dortmund. Atletico Madrid dikabarkan sudah mulai mencari pengganti untuk Antoine Griezmann. Mereka mengincar bintang Borussia Dortmund Fabio Silva. 12 bulan lalu, Atleti mengincar Fabio Silva yang menunjukkan penampilan impresif saat dipinjamkan ke Las Palmas. Akan tetapi pada akhirnya striker asal Portugal tersebut pindah ke Dortmund di mana ia mengalami kesulitan di sana sehingga membuka pintu untuk kembali bermain di Liga Spanyol. Arbeloa bantah isu Mbappe sengaja absen demi Piala Dunia. Alvaro Arbeloa menepis anggapan bahwa absennya Kylian Mbappe dari Real Madrid disebabkan oleh keinginan sang penyerang untuk tidak memperparah cederanya sebelum Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa Mbappe akan mewakili Prancis di Piala Dunia tahun ini. Tidak berpengaruh pada keputusan apapun yang ia buat terkait ketersediaannya. Jose Mourinho memberi syarat akan meninggalkan Benfica. Manajer Benfica, Jose Mourinho telah mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap standar wasit di Liga Portugal yang menurutnya menguntungkan rival-rival mereka. Mantan manajer Chelsea dan Real Madrid ini mengklaim bahwa ia sedang mengelola dua kompetisi secara bersamaan dan telah memberi syarat bahwa ia bisa meninggalkan Estadio da Luz jika tidak ada tindakan yang diambil untuk menciptakan lapangan permainan yang adil. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!